Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mama Ima hari ini, kesempatan kebahagiaan ini kita bagi bersama dengan kembali memberikan pesan moral kepada generasi dan tentunya kita sendiri. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberi kehidupan dan senyum ini ternyata juga adalah bagian dari sedekah. Temanya yang ingin saya angkat adalah bertanggung jawab dengan perkataan sendiri. Apa bentuknya? Ada orang yang berkata mengajak kebaikan, maka menurut saya harusnya dia komit terhadap dirinya, dia juga selalu harus berbuat kebaikan. Nah, ini yang kadang kita lupa. Berbahasa lisan mudah karena katanya lidah tidak bertulang. Tetapi kan sayang kalau ucapan kita hanya sesuatu yang dilisankan, tetapi tidak dilakukan. Nah, untuk ini, Mama Ima mengingatkan ada bagian-bagian tertentu barangkali yang harus kita ingatkan. Salah satunya adalah orang lain bisa menghargai kita apabila kita komit dengan ucapan sendiri. Bagaimana? Saya yakin setuju semuanya. Baik, ada contoh lain misalnya, hari ini kita janji sama orang, ingin datang, maka kita diminta untuk mengucapkan insya Allah. Kenapa? Karena kita tidak mungkin mendahului kehendak dari Allah yang merencanakan semua boleh kita, tetapi yang menentukan adalah yang Maha Kuasa. Nah, karena itu jangan asal janji, karena janji juga adalah sebuah hutang. Bahasa lisan harus tetap dijaga. Kenapa? Karena seseorang akan berwibawa apabila dia tahu fungsi dirinya, manfaat dirinya. Untuk apa? Siapa sebenarnya dia? Kadang-kadang kan orang lupa nih, suka nyeletuk. Begini, begitu, untuk orang lain. Nah, ketika orang lain ada kesalahan, dia lebih utama membahas kesalahannya, tapi dia lupa banyak kebaikan seseorang. Sementara diri sendiri, mohon maaf, ada peribahasa mengatakan dalam bahasa Banjar saja, susur pinggir tapi sorang. Artinya, sebelum kita mengatakan orang lain buruk, maka periksa dulu diri kita sendiri. Nah, ini artinya juga salah satu komit bahasa lisan harus sesuai dengan prakteknya. Contoh, ini bunga berani kita katakan cantik. Apakah betul cantik? Ya. Nah, artinya ketika kita mengatakan sesuatu, maka faktanya dilihat demikian. Apakah kita berani mengatakan itu sebagai bagian komit dari kehidupan kita? Ini sebuah pembelajaran. Kadang kita mengajak anak-anak, si bapak ngomong, marah kepada anaknya, kenapa kamu merokok? Si anak tertawa dan bahkan melawan, karena si bapak masih merokok. Bagaimana bisa menjadi teladan bagi anaknya? Si bapak berucap tidak sesuai dengan sikapnya. Nah, ini ketika anaknya melawan, si bapak marah, aku ini bapakmu. Nah, tapi si bapak lupa bahwa setiap ucapan kalau mau jadi teladan, harusnya juga komit dengan sikapnya. Nah, bagaimana seorang ibu? Ibu bagian utama dari pendidikan anak-anak di rumah. Karena itu setiap sikapnya juga menjadi contoh. Saya jadi ingat dengan ibu saya sendiri. Beliau yang mengajarkan keserasian pakaian. Atas kata beliau kalau ambil bunga, bawahnya polos. Atas sebaliknya, bawahnya kembang-kembang, atasnya polos, nadanya seirama. Nah, padahal ibu saya bukan seorang yang punya pendidikan tinggi. Beliau hanya tamat SD saja. Nah, ini contoh. Beliau melakukan itu sikap sesuai dengan lisan. Sehingga di keluarga juga sulit menemukan hal-hal buruk dari kalimat. Ya, bagaimana? Sepakat bahwa
bahasa lisan kita harus sesuai dengan sikap kita. Setuju untuk menjadi teladan generasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.